Saya ucapkan bagi Anda pemirsa Jalan Doa, Selamat Paskah. Dalam live Jalan Doa pada kesempatan ini, kita akan berbicara dan membahas mengenai rahasia Paskah. Dan saya ambil dari Katekismus Gereja Katolik 654. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari bersama kita renungkan dari kitab suci, yaitu dalam 1 Korintus bab 15 ayat 12 sampai 26. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi kalau kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, rupanya kebangkitan Kristus ini adalah warta yang paling sentral dalam iman Kristiani kita. Khususnya bagi gereja awali, benar-benar seluruh iman ini bertumpu. Menjadi pusat yang dihayati adalah kebangkitan Kristus. Bahkan dikatakan Santo Paulus di sini, kalau seandainya Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Sia-sialah segala pemberitaan yang dia lakukan, pewartaan yang dia lakukan. Jadi sungguh-sungguh iman akan kebangkitan Tuhan Yesus ini suatu yang sangat penting. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar bersama dari apa yang diajarkan gereja tentang kebangkitan Kristus, yaitu dalam Katekismus Gereja Katolik 654. Jadi mungkin satu pertanyaan yang bisa membantu kita, mengapa Kristus bangkit? Dan apa arti kebangkitan Kristus itu bagi kita? Kita lihat dari Katekismus Gereja Katolik nomor 654, yaitu rahasia Paskah. Jadi rahasia Paskah ini mempunyai dua sisi. Dengan kematiannya, Kristus membebaskan kita dari dosa. Dengan kebangkitannya, ia membuka pintu masuk menuju kehidupan baru. Hidup baru ini pada tempat pertama adalah pembenaran yang menempatkan kita kembali dalam rahmat Allah, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma bab 6 ayat 4. Pembenaran terletak dalam kemenangan atas kematian yang disebabkan oleh dosa, dan dalam keikutsertaan dalam rahmat. Ia melaksanakan penerimaan menjadi anak Allah, karena orang-orang menjadi saudara-saudara Kristus. Yesus sendiri sesudah kebangkitannya menyapa murid-muridnya dengan perkataan saudara. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Matius bab 18 ayat 10, Yohanes bab 20 ayat 17. Kita adalah saudara-saudarinya bukan atas dasar kodrat kita, melainkan oleh anugerah rahmat. Karena hidup sebagai anak angkat ini benar-benar menyertakan kita dalam kehidupan putranya yang tunggal, hidup yang nyata sepenuhnya dalam kebangkitannya. Jadi kalau kita mau renungkan, kalau kita mau masuk secara mendalam dalam misteri Paskah, dan rupanya Paskah, kebangkitan Kristus ini mempunyai rahasia, yaitu dua sisi rahasia Paskah. Oleh wafat Kristus di salib, oleh jasa-jasa dan penebusan Kristus dari atas kayu salib ini, di mana Tuhan Yesus rela menderita dan mati di atas kayu salib untuk kita, maka dia, Tuhan Yesus, membebaskan dosa-dosa kita. Dan oleh kebangkitannya yang mulia, maka Tuhan Yesus membuka pintu masuk menuju
kehidupan baru. Menuju hidup baru. Dan hidup baru yang bagaimana? Di mana kita dibenarkan dalam Allah karena rahmat Allah semata-mata. Jadi dalam hal ini hidup baru, pembenaran, ini maksudnya apa? Bagi kita yang percaya pada Kristus, bagi kita yang telah menerima sakramen pembaptisan, yaitu melalui sakramen pembaptisan ini, kita menerima hidup baru, kita diangkat, kita dijadikan anak-anak Allah, menjadi saudara-saudari Kristus, menjadi warga gereja. Bahkan kita masuk secara dalam, yaitu ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, sebagaimana dikatakan Rasul Petrus. Lalu kemudian juga kita dijadikan kenisah Allah, menjadi bait Allah, menjadi bait Roh Kudus. Hidup sebagai anak-anak Allah, ini sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita mengalami hidup sebagai anak Allah. Ya, ini kadang-kadang ya bahaya juga ya. Karena sesuatu yang luar biasa, tetapi seringkali akhirnya menjadi biasa-biasa saja karena kurang dihayati sungguh-sungguh. Yaitu kata-kata anak Allah. Kita mau renungkan kata anak Allah ini. Kadang-kadang dalam perjalanan waktu, seolah-olah kata anak Allah ini menjadi sesuatu yang biasa. Suatu yang harusnya luar biasa, tetapi seringkali menjadi biasa-biasa saja. Ya, saya dibaptis, saya sebagai orang Katolik, saya kemudian menjadi anak Allah. Tetapi kemudian kalau mau kita sadari, seperti dikatakan seorang bapak gereja ya, hai orang-orang Kristen, kamu adalah anak-anak raja. Mengapa kamu lebih suka hidup sebagai pengemis-pengemis? Kadang-kadang ya ini sesuatu yang luar biasa, anugerah rahmat, pembenaran yang dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan bagaimana Tuhan merelakan dirinya berkurban di atas kayu salib. Dan kemudian juga bangkit mulia untuk mengangkat martabat kita manusia yang telah rusak sebagai akibat dosa, yang telah hancur akibat dosa, tetapi kemudian dipulihkan oleh rahmat Allah, oleh pembenaran yang datang dari Dia, di mana kita dijadikan anak Allah. Seorang anak juga artinya apa? Ahli waris, memiliki segala sesuatu yang berasal dari orang tuanya. Demikian juga bagaimana ketika Allah, Bapa kita di surga, Bapa surgawi, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Karena jasa-jasa dan penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu ada satu kerinduan besar dari Allah untuk kita anak-anaknya. Apa kerinduan Allah? Apa sebenarnya kehendak Allah? Bahkan ketika Allah mengorbankan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Sebenarnya apa sih kerinduan Tuhan? Apa yang dirindukan Tuhan? Apa yang diinginkan oleh Tuhan? Yang mengorbankan diri dengan wafat di kayu salib, dan juga kemudian bangkit dengan mulia, yang kita renungkan dalam misteri Paskah ini. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kerinduan Allah, kehendak Allah secara umum, sederhana saja. Apakah kehendak Allah? Apakah kerinduan Allah secara umum? Yaitu apa? Keselamatan kita.